ada keterangan khusus tentang ayat ini dibaca pada waktu-waktu tertentu. Secara khusus sejauh yang saya pahami tidak ada bacaan khusus surah Ad-Duha dibaca di waktu duha, surah At-Tariq dibaca di waktu subuh atau di waktu duha, di waktu yang lain. Ini tidak ada keterangan yang semacam itu. Jadi dia adalah ayat-ayat seperti ayat-ayat yang lain dibaca kapanpun. Hanya tuntunannya adalah sebisa mungkin kalau kita di waktu sholat subuh diminta membaca ayat yang lebih panjang, ya, supaya kita lebih banyak tadaburnya, lebih banyak berzikirnya, lebih banyak mengingat Allahnya itu lebih kuat. Dan Nabi membiasakan itu. Sholat yang paling lama beliau baca kalau dalam sholat jahar itu sholat subuh, suratnya lebih panjang. Yang kedua itu sholat isya, lebih panjang dari sholat maghrib. Jadi yang paling pendek itu sholat maghrib, itu bacanya pendek-pendek. Nah, isya lebih panjang dari maghrib, subuh lebih panjang dari sholat isya. Jadi itu semua tergantung ya kita ya mau memilih bacaan yang mana. Yang penting pedomannya adalah faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari bacaan Al-Qur'an yang kalian kuasai. Jangan sampai kita baca tapi kita nggak paham atau kita nggak hafal dengan baik sehingga akhirnya lupa, makmumnya juga nggak ada yang hafal, akhirnya pada berhenti di situ langsung ganti surat. Nah, jadi seperti itu. Nah itu aja barangkali gitu. Secara khusus dalam surah Ad-Duha maupun surat At-Tariq ini tidak ada, ya. Wallahu a'lam. Kalau ada di antara bapak para jemaah juga ada yang membaca keterangan lain, ayat atau hadis lain tentang hal itu, keutamaannya, silakan saja. Yang saya fahami tidak demikian. Kemudian namanya sunnah rawatib yang mengikuti apa yang ada dalam sholat wajib. Sifatnya nafilah, sifatnya tambahan. Jangan ribut soal tambahan, namanya tambahan. Sudah kita yang pokok saja dulu, yang 5 waktu. Karena kalau rawatib itu pertama ada khilafiyahnya. Ada yang ngitungnya 10, ngitungnya 12, ngitungnya 16. Ya. Tapi saya batasi 10 dan 12-nya itu ngitungnya ya. Sebelum subuh, kemudian sebelum zuhur. Kalau dihitung 2 jadi 4, sesudah zuhur jadi 6. Kalau dihitung sebelum zuhur 4 udah 8, ya jadinya kan gitu. Katakanlah kita hitung 6, kalau hitung 6 maka sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat 10. Hitung 12-nya kalau sebelum zuhurnya dihitung 2 jadi 4. Tapi 2 rakaat sama 2 rakaat salam. Itu bukan harga mati. Karena ada sunnah juga sebelum asar, ada sunnah juga sebelum maghrib, sebelum isya yang boleh diamalkan. Dan sebagian umat itu ada keterangan-keterangan yang mereka mungkin pelajari, termasuk yang harus dijaga terus misalnya. Tapi yang rawatib yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu yang tidak pernah beliau tinggalkan, itu adalah 10 atau 12 tadi yang ditanya. Jadi kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, kadang beliau lakukan, kadang beliau tidak melakukan. Itu pun sifatnya adalah nafilah, tambahan yang saya bilang tadi. Yang kalau bisa kita lakukan. Kalau tidak, karena kita dalam kesulitan, habis acara kondangan, atau kita lagi di mall, pasar, sholatnya kan harus gantian, jangankan kita yang sunnah, yang wajib aja mesti gantian, nunggu dulu karena musholanya kecil, ya. Kalau keadaan-keadaan seperti itu ya jangan memaksakan diri, sudahlah adanya cuma itu. Kayak kita biasa makan di rumah teratur, makannya saya buah dulu, nah, begitu saya baru makan, setelah itu baru saya minum teh, minum kopi. Tapi kalau kita lagi dihidang sama teman kita bertamu, dia langsung sediain makan, buahnya ditaruh di belakang misalnya, terus nggak ada teh, nggak ada kopi, langsung pulang, ya sudah kita terima. Itu kayak begitu. Karena di tempat lain, kalau di tempat kita sendiri kita terbiasa dengan apa yang sudah kita lakukan, silahkan, nggak apa-apa. Jadi gitu tuh kira-kira Pak Bambang.
Kalau bisa kita lakukan karena terbiasa di Masjid Baitur Rahman ini, amalkan semuanya. Tapi kalau kita di tempat-tempat tertentu yang nggak memungkinkan, ya sudah. Apalagi kita musafir. Nah, kalau musafir itu apalagi sholat yang wajib saja kita dikasih kemudahan jadi diqosor, yang 4 jadi 2. Makanya jangan ngejar rawatib. Kalau ngejar rawatib kata Nabi cukup 2 kalau lagi safar itu, yaitu qabliyah subuh, sunatul fajar itu dengan sholat witir, itu aja. Witirnya juga cukup, boleh 1 rakaat. Jadi 1 rakaat witir, atau boleh 3 dengan 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh. Setelah itu yang ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, maghrib, isya nggak lagi dikerjakan, karena yang 4 saja sudah menjadi 2. Jadi semua ada tempatnya. Nah, gitu. Jadi jangan memaksakan diri harus bisa semuanya. Kalau itu harus bisa semuanya kalau kita di tempat kita, di rumah kita. Saya analogikan tadi dengan makan. Kita mau makan, ada ini, ada itu, habis itu ada kacangnya, habis itu ada es krimnya, habis itu ada buah ini, itu makan di rumah. Tapi kalau kita makan dihidangkan sama orang, ya apa yang ada kita terima. Yang penting ada makan, gitu. Tetap makan, jadi tetap yang penting sholat 5 waktu. Ya, karena itu semuanya adalah tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mengenai fidyah dalam konteks ibadah puasa, sebetulnya petunjuknya jelas buat kita dalam surat Al-Baqarah 184 atau 85 ya, 84 dulu deh. Ayat 184 itu dikatakan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita sudah dalam keadaan kita perjalanan jauh, kewajiban puasanya boleh diganti. Nah, ini bukan bayar fidyah ya. Kecuali wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Orang yang sudah tidak lagi berkemampuan untuk puasa, seperti mungkin orang yang sudah sakit atau yang sudah lemah, nggak sanggup lagi puasa, ada orang yang begitu. Kalau disuruh ganti di hari lain, ya nggak bisa juga, dia nggak bisa puasa, nggak mampu puasa. Nah, itu yang bayar fidyah. Kalau yang mampu kayak kita semua, apalagi dihitung kita dari dulu kita nggak puasa, kita orang yang mampu, wajib bayar utang puasa. Puasa itu harus dibayar. Ibu-ibu juga begitu, bapak juga begitu. Bapak karena sakit, kalau ibu karena haid, karena dia nifas, dia tidak puasa. Ketika dia tidak puasa, kalau ibu-ibu itu masih usia 30-an, 40-an, masih sehat, dia wajib puasa, bayar utang. Utangnya sebulan, bayar sebulan. Allah sediakan 11 bulan. Dari 11 bulan bayar utang. Puasa itu dibayar utang puasa. Bahkan ada hadis yang mengatakan, kita anak-anak ini kalau mampu, orang tua kita baru tahun ini dia sakit, lalu dia wafat, punya utang puasa 20 hari. Kita lebih baik sebagai anak bukan bayarin fidyah, tapi berpuasa untuk mereka. Utang puasanya kita bayar. Orang tua kita nggak puasa 20 hari karena tahun itu dia jatuh sakit, dia nggak mampu, kemudian dia wafat, nggak sempat bayar utang. Kita bayarin utang buat dia. Dan bukan orang tua saja, itu orang tua jelas untuk kita sebagai anak. Saudara kita juga begitu. Ada saudara kita jatuh sakit, adik kita jatuh sakit, punya utang puasa, lagi sakit 10 hari, terus wafat. Kita saudaranya, bayarin utang puasanya. Bukan bayarin pakai uang, bayar fidyah. Bayar kita berpuasa niat buat dia. Itu disuruhnya begitu. Tapi kalau kita nggak mampu berpuasa untuk dia, nah baru kita bayar fidyah. Jadi fidyah itu sebetulnya kalau nggak bisa disempurnakan oleh orang-orang yang bisa yang sudah tidak bisa lagi berpuasa untuk orang yang sudah wafat itu. Jadi sekali lagi, kalau kita yang mampu tetap bayar utang puasa. Kalau yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Orang tua, orang yang udah nggak mampu puasa, atau kayak pekerja-pekerja berat yang kalau dia hari itu nggak kerja, dia nggak makan. Maaf, katakanlah ada mungkin kuli-kuli, pekerja-pekerja berat, kerja kasar, setiap hari dia harus bekerja. Dan kalau dia tidak bekerja, dia tidak makan. Jadi dia tidak bisa puasa. Mau ganti hari lain dia juga bekerja. Karena hari itu kalau dia libur, dia tidak makan.
Ada orang yang begitu. Kalau ada orang yang seperti itu, misalnya seperti penarik beca, kuli-kuli bangunan yang kasar, nggak bisa. Dia nggak usah bayar puasa, dia bayar fidyah. Itu begitu. Tapi harus dipahami dulu, jangan cuma sekedar saya kuli bangunan, padahal cuma bantuin, kadang dapat proyek, kadang enggak. Nah itu kan jadi lain lagi, nggak dapat proyek, dia harus puasa mestinya kan gitu kalau itu. Tapi kalau yang terus dia harus bekerja, nah itu ada kemudahan. Agama Allah ini Allah turunkan untuk memudahkan kita, bukan untuk membuat kita menjadi berat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak bermaksud menurunkan agama ini untuk menjadi sesuatu yang memberatkan buat kalian, bukan sesuatu yang membuat kita jadi susah melaksanakannya. Nah, yang gampang aja sebetulnya begitu. Yang gampang itu adalah bayar utang puasa kalau mampu. Nggak mampu utang puasa, bayar fidyah. Jadi kalau diakumulasi dulu kita pernah nggak puasa, ya, lalu kita ingat, terus hari ini kita masih mampu, utang puasa dibayar. Kalau saya punya pendapat begitu, utang puasa, dia harus puasa. Kalau perlu dia puasa setiap Senin Kemis, niatnya utang wajib puasa yang dulu mungkin saya lupa. Saya waktu udah mulai balik SMA kan udah mulai balik itu, nggak puasa sampai kuliah, sampai kerja umur 30 tahun baru sadar, selama usia 15 tahun sampai 30 tahun katakanlah kan wajib puasa itu, dia tidak puasa. Itu namanya berarti berapa tuh? 30 hari kali 15 tahun umurnya misalnya. Berapa kali? 30 kali 15, 450 hari. Kalau dia mampu, dia puasa, itu lebih utama. Nah, kalau dia nggak mampu 450 hari, saya nggak sanggup. Nah, itu baru dia bayar fidyah. Nah, seperti itulah lahirnya fidyah buat orang yang wafat, dikira orang itu seperti itu. Tapi kalau orang itu dari usia akil balik dia sudah taat puasa, dia nggak ada kewajiban bayar utang puasa dan tidak ada kewajiban bayar fidyah. Karena sejak akil balik dia sudah puasa. Di antara kita mungkin ada yang begitu. Di antara kita ada yang dulu masa lalunya gelap, baru taubat umur 50 tahun. Nah itu baru dihitung tuh kira-kira nggak puasanya. Tapi tolong digarisbawahi, tanpa itu semua, kalau kita bertaubat, taubatan nasuha, sudah memperbaiki diri, tidak akan kembali kepada perbuatan yang lalu, terus istiqomah dengan puasa yang kita lakukan mulai saat kita taubat itu sampai kita wafat, maka mudah-mudahan Allah menerima taubat kita itu semua. Nah itu begitu. Jadi cukup itu, penting kita berusaha sungguh-sungguh. Nah kalau yang bayar fidyah biasanya orang wafat itu ya kayak mengakumulasi, sebaiknya begitulah, itu begitu. Tapi tanpa itu pun sebetulnya ya kayak mengakumulasi, sebaiknya begitulah, itu begitu. Tapi tanpa itu pun sebetulnya tidak apa-apa. Ya karena pengertiannya adalah lebih utama membayar utang dalam bentuk dia berpuasa, bukan utang dalam bentuk fidyah. Karena utang puasa dalam bentuk fidyah hanya bagi orang-orang yang sudah sepuh, orang yang sakit, orang yang tua. Saya kira itu barangkali, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua.